Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi dengan keluarga, Anda diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Anda pun harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan diharap untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda ada yang mengontak misalnya, karena ini pemirsa kecelakaan biasanya berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update, informasi yang ada di sekeliling Anda. Pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa topiknya yaitu menuju generasi emas di tahun 2045. Di mana ini pemirsa untuk menuju generasi emas yang tadi saya sebutkan di tahun 2045 ini salah satunya nanti siang ini akan digelar workshop. Ya, ini pemirsa, workshop ini yang akan menjadi peserta adalah ketua OSIS dan juga pengurus OSIS untuk tingkat SMA sederajat sekota Cirebon. Nanti kita akan obrolkan apa sih materinya ya tentang workshop tersebut pemirsa dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Kerahkan kapal dan drone ini pemirsa. Upaya pencarian Eril ini terus berjalan. Presiden sampaikan rasa empati pada Ridwan Kamil. Kemudian ini pemirsa, masyarakat Cirebon doa bersama untuk Eril. Nah, ini pemirsa terkait dengan hingga saat ini belum juga ditemukan ini putra dari Kang Ridwan Kamil atau Kang Emil ya. Kemudian ini pemirsa, tembak di tempat bila mengancam keselamatan masyarakat. Pernyataan dari Kapolres Cirebon Kota ya. Tak main-main berantas geng motor. Nah, itu pemirsa, langkah Polres Cirebon Kota berantas geng motor. Kemudian intensifkan operasi Libas. Libas Lodaya hingga tanggal 5 Juni. Itu pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa, dilema di masa terombang-ambing media di tengah gencatan internal eksternal. Dari refleksi Hari Kebebasan Pers, Koalisi Jurnalis Cirebon. Ini pemirsa. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, senjata Yubo. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Kemudian dari berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Kota Cirebon ya di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dianggap tidak profesional dari DPRD hingga tingkat RW, kritik program Kotaku. Itu pemirsa ya. Kemudian genjot proyek fisik sebelum semester 2. Kemudian 43 siswa Santa Maria 1 Cirebon dulang medali. Itu pemirsa ya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon di edisi
hari ini pemirsa ya. Anggaran jauh dari ideal. Perbaikan jalan hanya dialokasikan 7,7 miliar. Itu pemirsa. Kemudian ratusan desa segera tetapkan batas wilayah. Pemda harus perhatikan kegelisahan warga. Ini berkaitan dengan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon pemirsa. Yaitu dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Nah ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah ini pemirsa, laporkan keluhan warga ke Kementerian PUPR. Yakin proyek kotaku selesai tepat waktu. Ini pemirsa. Kemudian kejanggalan proyek kotaku. Kemudian ini pemirsa masih dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon ya. DPO tawuran konten antar geng diringkus. Ini pemirsa berkaitan dengan keseriusan dari Polres Cirebon Kota maupun Polresta Cirebon ini untuk memberangus ya berandalan bermotor atau geng motor. Kemudian ini pemirsa, Bupati dorong PKK pelopor emansipasi wanita. Kemudian kebebasan pers belum sepenuhnya terlindungi. Kemudian ini pemirsa dari masih dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon ya. Masyarakat Cirebon panjatkan doa untuk keselamatan Eril. Empati dan keprihatinan atas musibah yang menimpa keluarga Gubernur Ridwan Kamil. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Untuk Anda ini pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan, ini berkaitan dengan agenda acara untuk nanti siang. Ini pemirsa akan ada workshop ya, menuju generasi emas di tahun 2045. Apa sih ini pemirsa signifikansinya? Workshop ini, kemudian siapa yang nanti akan hadir dan apa saja yang nanti kita akan bahas. Di sebelah saya ini pemirsa, saya kenalkan dulu, ini ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cirebon pemirsa, ada Pak Oo Sugiarto MPD. Selamat pagi Pak Oo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Oo? Alhamdulillah sehat. Baik, gimana Pak Habib kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih nih Pak Oo sudah Sama-sama. menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Pak Oo ini pemirsa ada salah seorang pemateri untuk workshop nanti siang berkaitan dengan menuju generasi emas di tahun 2045. Ini pemirsa ada salah seorang ya tokoh pendidikan juga di Kota Cirebon pemirsa, ada Pak Halim Falatehan. Selamat pagi Pak Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Halim? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga nih Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung, nanti Anda bisa di line telepon atau ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Halim nih, Pak Halim, ini berkaitan acara nanti siang ya, ini menuju generasi emas di tahun 2045. Nah ini acara, ini siapa yang menggagas gitu Pak Halim? Bahwa ini kemudian pesertanya, itu kan OSIS ya Pak Halim ya, OSIS sekota Cirebon. Ini siapa yang menjadi penggagas awal Pak Halim? Oh iya. Terima kasih. Kalau dipertanyakan siapa penggagas, sebenarnya bukan gagasan baru. Ini sudah kehendak dari pemerintah Republik Indonesia. Dari mulai impiannya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, impian bagaimana agar tercipta satu keberlanjutan dari mulai tahun 1945 dan berlanjut terus sampai dengan 2085. Itu kemauannya Bapak Presiden. Tapi kemudian dirumus-rumuskan yang agak dekat, yaitu mudah dicapai
diperkirakannya yaitu sampai dengan 2045 dulu. Yaitu pada catatan untuk 100 tahun Indonesia. Nah, untuk 100 tahun Indonesia itu kita ingin menciptakan satu generasi yang mungkin agak berbeda dengan kondisi sekarang. Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sebagainya. Untuk itu maka masih tetap kita harus berpegang, kata Presiden, tetap kita berpegang kepada dari visi awal. Visi awal itu pertama, yaitu dulu merdeka dulu, kemerdekaan. Sekarang kemerdekaannya sudah tidak ada, jadi tetap kita ingin berdaulat, maju, adil, dan makmur. Itu ya. Visi yang ingin dicapai sekarang ini oleh pemerintah kita pada tahun 2045. Oke, Pak Halim, ini acara workshop ini pesertanya OSIS-OSIS se-Kota Cirebon, Pak Halim. Nah, untuk ke arah sana kita berhadapan dengan bukan dengan Pak Afif yang sekarang umur 30 tahun. Nanti umur berapa itu? Ke sana sudah jauh. Atau saya sendiri yang sekarang 70 tahun. Nanti udah umur berapa? Mungkin sudah tidak ada. Ya. Nah, jadi kita harus berpikir masa depan itu untuk anak muda kita. Dan anak muda kita yang sekarang kita bina, kita didik adalah anak-anak di SMP, SMA, Aliyah, MTS, dan SMK. Kami melihat itu potensi yang luar biasa ya. Tahun 45 nanti mereka akan berumur 40 sampai 45 tahun. Pokoknya lagi ini ya. Kuat-kuatnya untuk jadi pemimpin maupun mengelola negara. Itu yang kami gagas. Karena kami sendiri di PUI punya satu konsep agar lulusan-lulusan PUI ini menjadi santri lucu istilahnya. Santri lucu. Santri lucu itu mengikuti jejak pendirinya yang kebetulan kiai, tetapi dia juga anggota BPUPKI tahun 45 di dalam forum untuk merumuskan anggaran undang-undang dasar. Jadi harus anggaran undang-undang dasar dan juga dasar negara ya, Pak Halim ya. Baik. Oke, tahan dulu Pak Halim dan juga Pak Oo, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka Anda pemirsa. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon atau interaktif langsung 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda tentang menuju generasi emas 2045 ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Pak Halim. Pak Halim, ini kan itu kan latar belakang atau alas berpikir ya, digelarnya acara workshop ya. Dan ini workshop digelar berapa hari gitu Pak Halim? Untuk pelaksanaannya kami untuk pertama ini sebagai penghangatan. Jadi kami meminta dua pembicara, yaitu Kepala Dinas sendiri, Kepala Dinas Pendidikan Kota untuk tingkat SMP tentu saja harapannya, kemudian tingkat provinsi untuk SLA-nya. Nah, jadi dua pembicara. Tetapi untuk mengarahkan lebih umum lagi, kami meminta keynote speaker, yaitu insya Allah pembicara intinya Ibu Eti. Wakil wali kota ya. Dan ini pesertanya Pak Halim dari mana saja gitu Pak Halim? Pesertanya kami OSIS kami kaitkan tadi dengan usia dan kedekatan kita dalam kegiatan pendidikan. Maka saya mengutamakan yang pertama ini kepada OSIS. Karena OSIS itulah yang nantinya bisa menyampaikan informasi kepada
siswa di lingkungannya. Maka kami mengundang mulai dari tingkat menengahnya, ya SMK, kemudian SMA, aliyah, kemudian tingkat dasarnya SMP dan MTS. OSIS ya Iya. paling. Ini ketua dengan pengurus atau ketuanya saja paling? Kami meminta ya salah seorang, tetapi yang paling penting saya ketua ya. Ketua, Sehingga ya, ketua ketua OSIS. berperan nantinya di dalam Baik. menyampaikan materi itu kepada anggotanya. Baik. Itu ya. Iya. Oke, tahan dulu ya Pak Halim. Saya ke Pak Oo nih sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMKN 1 Cirebon ya. Pak Oo, ini berkaitan acara nanti siang yang digelar oleh PUI ya, Kota Cirebon nih. Menurut Pak Oo, ini digelarnya workshop terus ya, digelarnya workshop terus pesertanya salah satunya adalah OSIS, ketua Betul. OSIS lah ya, Iya. pengurus OSIS dari mulai SMK, SMA, SMP, MTS ya, Madrasah Aliyah juga. Nah, menurut Pak Oo sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, silakan. Selamat pagi, Baji. Ini Ya. luar biasa, Baji. Dengan Ya. event seperti ini terobosan sebetulnya. Heeh. Karena memang di sekolah itu OSIS sebagai ujung tombak, Pak. Apalagi di SMK, sebentar lagi yang kelas 12 di tanggal 3 Juni harus dilepas ya. Jadi purna siswa menjadi mahasiswa ini dengan ada event-event seperti ini, apalagi tadi Pak Haji sampaikan 2045 mungkin Pak Haji Generasi sudah emas. tidak ada. Iya. Kita juga mungkin tambah 25 itu udah Iya, kemana iya, kita ya? iya, Yang akan melanjutkan adalah ya siswa-siswa kita, calon penerus bangsa. Tadi Pak Haji sampaikan kita merdeka di tahun 1945 ya. Sudah merdeka, tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya tadi workshop ada pencerahan buat calon-calon sukses ya. Calon-calon orang sukses nanti ke depan, calon-calon pengisi generasi emas nanti ke depan. Dan ini luar biasa, mungkin ke depan Pak Apip workshop seperti itu ya, yang perlu dikembangkan lagi ke depan, apalagi di zaman pandemi, di masa pandemi siswa lebih banyak di rumah, PJJ dengan kita sudah pandeminya sudah mudah-mudahan kita berakhir, lalui kita ya. berdoa bersama berakhir, kita di PTM bisa isi kegiatan dan si OSIS bisa menularkan dari hasil workshop tadi ke adik-adiknya, ke teman-temannya di sekolah. Itu saja mungkin Gitu sementara ya. Oke, Pak Ya, Oo, betul. ini kan berkaitan dengan workshop ini jarang digelar ya. Iya, betul, Di jarang. Kota Cirebon. Iya, jarang. Jadi pendek kata Pak Oo bahwa acara-acara demikian Iya. ini harus diperbanyak lagi. Ya, atau jadi bagaimana? harus ada berkelanjutan begitu ya. Maksudnya berkelanjutan. Ya, gimana, artinya workshop ini mungkin ke depan tindak lanjutnya seperti apa, atau kalau workshop yang keberapa mungkin. Tidak harus dari PUI saja, mungkin dari yang lainnya juga Pak? ya. Termasuk dari SMKN 1 Iya, ya? iya, insya Allah kita akan coba itu seperti Oke. itu, Pak. Oke, ya dengan adanya workshop yang nanti mulai digelar Iya. nanti siang ya. Iya, betul. SMKN 1 menanggapi hal ini? Wah, ini Support. support lah, alhamdulillah itu. Terobosan Pak Haji. Walaupun usia tidak muda lagi kita ya Pak Haji. Ya, tapi Ini pikirannya sama- masih muda. Iya, masih muda ya. Oke, iya. Jadi SMKN 1 Kota Cirebon Sangat mensupport mensupport penuh. ini kegiatan ya. Mengapa mensupport penuh? Apa karena anak-anak usia-usia SMA, SMK, Madrasah Aliyah ini harus banyak kegiatan atau bagaimana? Iya, karena begini, kalau dengan mereka saling kumpul, sehingga saling berinteraksi, mudah-mudahan mereka tukar komunikasi dan menjadi pencerahan buat mereka langkah apa yang harus dilakukan, langkah bersama gitu ya. Tidak jalan sendiri-sendiri, persepsinya jadi sama gitu. Bagaimana nanti ke arah generasi emas 25 tahun lagi ya Pak Ya, Haji kelihatannya. 2045 Langkah seperti ya. apa gitu ya. Dengan saling berkumpul di antara, kalau di sekolah ya kan pentolanya ya OSIS itu ya, komandannya lah begitu. Walaupun mungkin ada sekbidnya, kalau di SMK ada 10 sekbid. Ada Jadi- bidangnya Iya, juga, bidangnya. Di OSIS itu bidang-bidang. ada berapa sih? Hampir 30-an ya. Mereka nanti berkolaborasi sehingga ke depan akan lebih maju lagi. Mudah-mudahan mereka sukses. Kalau kami di SMK kan ada 3 ya. Mereka yang pertama nanti bekerja, yang kedua wirausaha, dan berikutnya yang melanjutkan. Mungkin kalau berbeda dengan SMA mungkin ya lebih fokus ke melanjutkan, tapi kalau kita di SMK ya itu jadi calon. Tapi intinya adalah dengan workshop ini diharapkan itu ada workshop-workshop yang lain. Ya, mudah-mudahan. Maksudnya bukan hanya mudah-mudahan PUI. tergerak ya. Iya, bukan. Tidak harus dari PUI saja, mungkin dari institusi pendidikan mungkin yang lain yang bisa menyelenggarakan dalam formula ya, seperti bagaimana mengembangkan sehingga siswa kita, pelajar kita itu menjadi inovatif, kreatif,
produktivitas lain sebagainya. Itu yang Atau penting. atau mungkin Pak O, ini dengan adanya kegiatan nanti siang ini kan Iya. workshop ya. Iya, betul, latihan. Ya semakin walaupun hanya untuk Kota Cirebon, ini semakin untuk komunikasi. Nah, betul. Setidaknya di antara Ya, SMK, terjalin SMA. komunikasi Iya. ya, betul. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau semua ikut berpartisipasi ya Pak Haji. Di antara mereka ada tukar komunikasi, karena selama ini kayak kita tahu sendiri kadang-kadang Cirebon ada tawuran atau apa yang mungkin salah satunya ya kurang komunikasi ya Pak. Kalau Iya, terjalin komunikasi di antara pengurus OSIS gitu lain sebagainya juga nanti guru-gurunya juga mensupport. Insya Allah ada hal-hal yang negatif, apalagi sering lihat ada geng motor atau apa ya. Mudah-mudahan sih tidak melibatkan siswa kita ya Pak Haji ya. Oke, Mudah-mudahan kalaupun ada, ini tugas kita bersama ya. Baik, Selain orang baik. tua, guru di sekolah dan lain sebagainya dan masyarakat lain sebagainya. Oke, itu ya. Iya. Harapannya sih begitu ya Iya, Pak O. kita Saya berharap. kembali ke Pak Halim. Pak Halim, ini acara digelar berapa lama gitu Pak Halim? Apa cuma sehari nanti sore saja sampai sore atau memang besok dilanjut gitu Pak? Ya. Kami mempunyai perencanaan yang sebenarnya agak lengkap begitu. Sekarang hanya sekedar penghangatan, yaitu memberikan masukan kepada mereka sehingga ada perhatian. Oh ya, saya sebagai generasi di SMP ataupun di SMA ini nanti harus jadi pemimpin di sana. Maka itu saja. Oleh karenanya dari dua pembicara tadi dengan keynote speakernya Ibu Eti diharapkan bisa menggugah mereka. Itu tahap awal hanya sekitar 3 sampai 4 jam. Ya, ini untuk ini. Berarti dimulai Ya. pukul rencana paling Di pukul jam 1. jam 1 siang nanti Formalnya ya. jam 1 mungkin terlambat sedikit biasa ya. Sampai dengan jam 4 barangkali. Jam 4 begitu, sore lah ya. Ya. Itu. Kemudian dari sini ada rumusan. Nah, rumusan dari workshop ini nanti akan kita kembangkan. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan dari Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 yang sudah mendukung tadi akan memanfaatkan kesimpulan workshop ini untuk pengembangan. Nanti mungkin di setiap sekolah akan membicarakan itu, mudah-mudahan gitu. Baik. Jadi hangatlah mereka untuk mempersiapkan diri ke sana. Dan kesiapan ini sebenarnya bukan hanya siswanya saja, tapi justru kembali kepada generasi mapan saat ini. Jadi kita ini yang sekarang ini mapan dalam jabatan kita sebagai pendidik, apa yang harus kita didikkan kepada mereka sehingga nanti pada tahun 45 menjadi seorang yang unggul. Ya. Baik. Itu di sana yang harus kita pikirkan. Oke, tahan dulu ya, Pak Halim dan juga Pak O. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Saya baca ini ada 2 WhatsApp yang masuk, ini diantaranya ini dari Pak Udin, ini dari pemirsa di Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Saya setuju dengan adanya nanti siang itu digelar workshop gitu Pak Halim ya. Ini diharapkan ada gelaran acara-acara yang lain karena ini bisa salah satunya untuk meredam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon yang setiap tawurannya ini semakin mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Jadi perbanyak kegiatan-kegiatan lain, misalnya olahraga dan yang lain. Terima kasih. Ini dari Pak Udin ya di Kota Cirebon ya. Silakan Pak O dijawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Udin di Kota Cirebon, tepatnya di Jalan Kesambi dalam Kota Cirebon. Silakan Pak O. Pak O, silakan. Iya, siap. Jadi intinya dengan program itu ya mudah-mudahan menjadi salah satu solusi, apalagi tadi Pak Habib sampaikan yang cukup viral di Kota Cirebon itu tawuran. Iya, tawuran. Ini upaya kita harus upaya bersama, ya, terpadu betul. Kalau kami yang sering muncul kan kadang-kadang di SMK 1 ya dengan
mundur sebenarnya masih. Iya. Dengan PU juga kadang-kadang gitu ya. Kita tetap menjalin komunikasi dalam waktu yang tidak terlalu lama juga. Kemarin kita sowan, malah kepala sekolahnya juga pernah jadi pembina upacara di sekolah kita. Kita sowan ke sana mencari solusi terbaik juga di OSIS juga terutama. Saling berkomunikasi, dan ke depan memang kita mengagendakan kayak di sekolah kan ada eskul ya, ekstrakurikuler. Barangkali perlu latihan terpadu ya, ke apa memang latihan bersama atau tempat latihannya bareng, pertama di sekolah yang mungkin dianggap rival, lalu berikutnya sama juga sowan seperti itu merupakan salah satu solusi. Yang terpenting adalah tadi sampaikan komunikasi ya Pak. Dengan ini langkah awal kita mengundang setiap pengurus OSIS, terutama ketua OSISnya, mudah-mudahan di antara mereka terjalin komunikasi ya, sehingga teragendakan ada kegiatan-kegiatan kelanjutan tadi itu. Baik, itu Seperti ya, itu. Iya, diharapkan seperti itu. Mudah-mudahan. Oke, ini satu lagi WhatsApp yang masuk ya, ini ada baru masuk, ini ada 3 yang masuk, ini satu berikutnya yang saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Pilangsari Kedawung ya, Kabupaten Cirebon juga ini menyampaikan bahwa dulu itu katanya ada perlombaan bola voli ya, antar sekolah. Nah, sekarang sudah tidak ada. Nah, saya pikir kalau ada kegiatan-kegiatan untuk olahraga, kemudian juga ini anak di sekolah kegiatannya banyak, ini pasti tidak ada yang disebut dengan tawuran. Nah, dengan workshop ini semakin banyak dikenalkan atau mengenalkan antar sekolah satu dengan yang lain. Jadi intinya dengan adanya workshop ini harus ada workshop-workshop yang lain. Pak Halim, silakan Pak Halim. Terima kasih ini atas tanggapannya yang positif terhadap kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita di Kota Cirebon. Dengan workshop ini sebenarnya materi yang kami inginkan justru untuk merubah arah mereka. Di saat mereka pemuda atau anak muda, biasanya kan hanya dirinya saja, egosentrisnya sangat tinggi gitu. Nah, sekarang kita ajak mereka itu untuk melihat, tuh masa depan tuh Anda yang akan berperan. Sehingga jangan sekarang dikorbankan waktu belajar kita, waktu belajar Anda untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebab ada, karena geng motor anak muda itu udah habis kan. Dia tidak akan kemana, tidak akan naik kariernya, habis barangkali begitu. Nah, diharapkan masa belajar dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi ini dimanfaatkan baik-baik untuk bisa mengarah ke depan. Ke depan mengarahnya, jadi tidak hanya ego mereka saja, wah saya sekolah ini hebat, saya sekolah ini hebat, begitu bukan. Tetapi lihatlah ke depan. Dan melihat ke depan itu kembali kepada amanat dari pendiri Republik ini tahun 1945. Nah, itu pesan. Baik. Itu ini yang harus kita ajak. PR kita ya. Iya, PR kita, PR semuanya sekarang ini mengajak mereka melihat ke belakang. Mereka sudah berkorban harta, kemudian sampai jiwa, darah dan jiwa mereka dikorbankan untuk merdeka. Sesudah merdeka kita penerusnya. Dan akan diwariskan kepada anak-anak kita. Masa mengabaikan darah mereka, mengabaikan pengorbanan mereka. Jangan sampai melupakan Pak Ji ya. Perjuangan yang berdarah-darah mereka itu. Iya, ini yang harus kita berikan kepada mereka, dan salah satunya melalui workshop ini. Oke. Nah, ini workshop ini materinya diantaranya apa gitu Pak Halim? Ya, materinya nanti siang itu? Materinya dimulai dari kesejarahan. Oh, sejarah. Kesejarahannya ada perjuangan 45, dengan 45 sudah tercapai. Sesudah tercapai itu kan ada banyak gangguan. Gangguan mulai tahun 48 ada sesuatu yang aneh. Republik Soviet Indonesia
Itu tahun 48. Oh, jadi nanti Itu akan orang dibahas kita. juga sejarah ya? Itu akan dari situ belum lahir. kemudian naik ke atas tahun 55 sampai tahun 60, kemudian sampai puncaknya pada tahun 60-an ini kan ada PRRI, Permesta, ada GAM dan Permesta, sebagainya. ya? Baik. Ini kan mengganggu ya. Sampai kepada puncaknya pergantian pemerintahan dari Bung Karno kepada Pak Harto tahun 65. 65, 66 lah ya? 65, 66 itu ya. Lalu naik pada zaman Orde Baru itu sudah ada kemajuan dalam bidang ekonomi, tetapi kemudian sampai kepada swasembada beras. Ada itu tahun 84 sampai swasembada mengarah kepada negara industri. Tetapi hancur lagi pada tahun 98. 98 ya. Krisis. Gerakan reformasi lah ya. Krisis. Ya. Sesudah krisis itu kemudian muncullah Baik. Habibie ya, dengan demokrasinya dan kebebasan bertanggung jawabnya. Pers bertanggung jawab itu muncul. Kemudian sampai pada tahun itu walaupun secara global krisis ekonomi, tetapi dengan presiden yang 4 orang mulai dari Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati, sampai dengan SBY, itu ekonomi masih naik, Pak. Masih bisa naik 5-6% di situ. Ya. Ini sebenarnya ketahanan dari pemerintah dan bangsa kita. Perlu diberitahukan kepada mereka bahwa kita sebenarnya kuat. Kita bangsa yang besar. Nah, gitu. Baik, itu ya. Baik, oke. Kembali saya ke Pak Oo ya. Sebelum saya ke Pak Oo, saya baca lagi nih WhatsApp yang baru masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Ibu Nenti ya, di Jalan Diponegoro, Kota Cirebon ya. Kota Cirebon, Ibu Nenti di Jalan Diponegoro, Kota Cirebon ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Agendakan saja setiap sekolah itu menggelar acara workshop dan juga acara-acara yang lain di Kota Cirebon. Jadi muter saja katanya ya. Oh iya. Iya kan, bulan ini misalnya di ini, kemudian 4 bulan berikutnya di mana gitu ya. Ini terima kasih, ini acara yang sangat bermanfaat sekali, terutama bukan hanya untuk OSIS tetapi juga untuk siswa-siswinya. Terima kasih Ibu Nenti di Ponegoro, Kota Cirebon. Silakan Pak Oo. Ini sangat bermanfaat katanya. Usulan dari Ibu. Dari pemirsa Iya, jadi PR kita Pak Ji. Iya. Jadi nanti mungkin si peserta itu kan bikin apa ya namanya? Bukan ini, kalau ini bukan perkumpulan ya, kelompok ya. Pengurus ketua OSIS se-Kota Cirebon. Nah, ini tadi juga dari awal sampaikan, mudah-mudahan dengan diawali ini menjadi pencerahan buat OSIS, karena kalau apalagi di SMA, SMK itu kan ujung tombaknya Pak. Kegiatan apapun ya mereka gitu ya. Kalau guru hanya mensupport gitu ya. Karena prestasi apapun ya mayoritas dari siswa semuanya ya. Hampir 90% gitu ya. Jadi dengan tadi Ibu usulkan, mudah-mudahan ya Pak Haji ini ada tindak lanjut. Bisa bergilir teknisnya ataupun di mana gitu ya. Yang terpenting ini tidak putus ya Pak Haji. Ada tindak lanjutnya. Betul. Ini karena ini positif sekali katanya Ketua OSIS kan biasanya hanya 1 tahun ya. Berikutnya ganti generasi, tetap itu berlanjut gitu ya. Jangan pengurus ini yang ikut, begitu ini selesai sudah. Jadi tetap harus ada tindak lanjutnya. Baik. Oke, terima kasih nih Pak O, tahan dulu ya. Pak Halim tahan dulu, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda yang ingin berinteraksi langsung atau melalui nomor WhatsApp dan SMS, silakan. Saya masih menunggu Anda. Pak Halim, ini dengan adanya beberapa WhatsApp yang tadi dari pemirsa yang masuk, nah intinya mereka ini adalah mensupport terus ya. Ada juga yang mengusulkan bahwa jika perlu ini ada semacam kegiatan workshop digelar di sekolah yang lain gitu ya, jadi muter karena ini bermanfaat sekali. Pendapat Anda Pak Halim? Kami terima kasih
menyampaikan terima kasih kepada pendapat-pendapat yang menyampaikan pendapat tadi. Karena ini sebenarnya tujuan akhirnya ingin merubah orientasi anak-anak kita itu. Tidak hanya sekedar pribadi-pribadi mereka yang ditonjolkan atau kelompoknya, tetapi melihat ke depan. Fungsi dari mereka untuk melanjutkan negara besar Indonesia ini. Kami mencontohkan Bung Karno itu tahun 64 berani dengan Pancasila keluar dari keanggotaan PBB. Ini kan bukan main. Ini berani luar biasa ini. Iya, berani itu. Ya, jadi generasi muda sekarang ini jangan hanya beraninya di belakang atau tawuran rame-rame begitu ya. Harus dimunculkan kebesaran pribadinya. Bung Karno untuk membanggakan bangsa Indonesia ini, dia membuat monumen nasional. Monas ya. Tidak ada itu di negara lain yang tingginya 100 meter lebih. Ini bukan main itu. Kemudian Istiqlal, Bung Karno itu juga membuat Istiqlal Senayan itu juga ya. hebat. Itu jadi kebesaran itu kita beritahukan kepada mereka, kepada generasi muda ini bahwa kita itu negara besar dan bisa lebih besar lagi kalau Anda ini bisa melanjutkan visi awal untuk nanti pada tahun-tahun mendatang itu diperkembangkan. Dikembangkan dan diteruskan. Pak Halim, nanti ada rekomendasi nggak dari selesainya acara ini gitu Pak Halim, nanti sorenya itu? Iya, kami akan merumuskan ya. Pendapat-pendapat mereka. Pendapat asosiasi ini kan kita himpun, kemudian pendapat dari pembicara, yang 2 pembicara dan keynote speaker 1 ini akan kami himpun untuk satu rumusan workshop yang nanti juga masuk ini saran-saran tadi yang dari Rizwan yang tadi sudah menyampaikan beberapa saran. Mudah-mudahan ini juga akan dimasukkan dalam rumusan workshop. Itu ya, oke. Dan kembali saya ke Pak O. Pak O, ini menanggapi beberapa WhatsApp yang masuk yang tadi saya bacakan. Kan intinya dari WhatsApp yang masuk itu, mereka support, mereka mendukung. Pendapat Anda? Ya, alhamdulillah dengan tadi ya mungkin diawali dengan kegiatan workshop ini kita berharap tentunya dengan dukungan dari orang tua semuanya, karena waktu lebih banyak di rumah lihatnya Pak Habib ya. Di sekolah itu mulai dari jam hanya berapa jam lah ya sampai jam kalau di SMK mungkin ada yang sampai sore jam 4:30, ada yang sampai jam 4 tapi ya. lebih banyak di rumah. Mari kita sama-sama, kalau di sekolah ya kita sebagai pengajar, sebagai orang tuanya, pengganti ibu bapaknya, kita mensupport, mendorong seperti Pak Agim pernah mengatakan, mulai dari yang kecil-kecil dari diri kita sendiri dan sekarang untuk berbuat lebih baik, memotivasi siswa kita untuk lebih inovatif, terus didorong untuk terus belajar, berlatih. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kita semuanya, kebanggaan orang tua, kebanggaan gurunya di sekolah, dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara ya Pak. Karena semuanya nanti akan ditentukan oleh kaum mereka itu yang muda-muda sekarang. Kita sudah akan umurnya juga tadi sudah sampaikan, Pak Haji udah kemana, kita udah kemana juga ya. Walaupun usia kan diacak juga ya Pak Haji. Tidak berarti yang tua lebih duluan juga, tidak juga. Tapi intinya mereka sebagai calon-calon anak bangsa generasi emas, mudah-mudahan Indonesia lebih maju. Dan tadi Pak Haji sampaikan, kita hebat dari zaman dulu sudah luar biasa. Mudah-mudahan tinggal kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Positif ya itu ya. Hindari, terutama untuk Bapak Ibu yang di rumah, awasi putra-putrinya jangan sampai salah bergaul, begitu ya Pak ya? Iya, salah bergaul. Iya. Baik, intinya juga SMKN 1 ini mensupport ya? Mensupport. Atau Pak O nanti sore, nanti siang itu datang sendiri juga ke sana? Ya insya Allah nanti kebetulan kita lagi PPDB juga Pak ya. Persiapan, ada pelepasan juga. Insya Allah nanti kalau sempat nanti kita. Ya, kami tapi undangan sudah disebar ya? Sudah, kami undang sudah. Oke, Pak Halim, ini perkiraan untuk workshop nanti dari mulai ketua OSIS atau pengurus atau yang mewakili ya, SMK, SMA, Madrasah Aliyah, SMP, MTS, perkiraan berapa nanti yang hadir Pak Halim? Perkiraannya?
sekolah-sekolah itu sudah kami jumlah ada 100 lebih, 100 berapa begitu lengkap. Kemudian kalau umpamanya ya 80% saja datang atau 70% mungkin sekitar 100 orang tidak datang itu OSIS itu kami perkiraan kami dan kami mengira itu yang agak pantas ya, karena sebenarnya sekarang ini masa kosong ini kelihatan di sekolah-sekolah itu tidak ada kegiatan sesudah COVID ini. Dari rumah sudah bosan, sudah bosan di rumah terus. Sekarang ini ada kegiatan, mudah-mudahan OSIS ini tertarik untuk berbicara dalam suatu workshop dengan tema yang kami menganggapnya sebagai suatu tema yang ya cukup penting untuk mereka gitu ya. Itu ya. Dan dibuka dialog juga nantinya gitu ya, Pak Halim? Iya. Workshop itu kan biasa ada pembicara, kemudian nanti dialog. Kemudian ada juga kelanjutannya bagaimana dirumuskan. Nah, sesudah rumusan-rumusan ini mudah-mudahan nanti juga akan dilanjuti dengan sekolah-sekolah lain barangkali untuk bisa melaksanakannya. Baik, kembali saya ke Pak Oo ya. Iya, betul. Pak Oo, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Halim sekitar 100-an ya. Betul. Oke, 100-an peserta nantinya, peserta workshop ya Pak Halim ya. Iya. Nah, ini dari SMKN 1 ini berapa delegasi, berapa perwakilan yang nanti kemungkinan akan hadir nanti siang itu? Kalau OSIS kan sebetulnya ketuanya satu ya, ada wakilnya. Ya mungkin kalau mereka kan lagi tes Pak hari ini tuh. Oh, lagi tes. Ada juga sebagian yang sudah PKL Pak Ya. Haji. Jadi kita tuh kalau di SMK itu tidak full di sekolahan, malah nanti ke depan mungkin 6 bulan tidak jalan. Jadi ada sebagian dari pengurus OSIS yang sudah di industri dan itu kadang-kadang perizinannya juga harus, karena kewenangannya kan di industri ya, kita walaupun bikin dispen juga kalau di sana Pak lagi kerjaan banyak ya kita tetap mengikuti aturan di sana. Mungkin wakil yang lain selain ketua OSIS insya Allah nanti ada hadir di sana Pak Haji. Oke, itu ya. Dan intinya sih SMKN 1 Cirebon juga nih sangat mendukung ya, mensupport apa yang tadi ini sejalan dengan dari pemirsa tadi gitu Pak Halim ya. Dan Pak Halim ini kan inisiasi yang luar biasa, ada workshop gitu ya. Tentu ini kan ada tadi tujuan juga sudah disampaikan oleh Pak Halim, materinya juga apa saja gitu ya. Ini juga mungkin sudah disusun tentunya gitu Pak Halim. Yang jelas ini harus ada rekomendasi nih Pak Halim ya. Jadi ketika ada rekomendasi misalnya nanti workshop berikutnya di SMK 1 misal gitu ya. Ini juga dibahas nggak gitu Pak Halim rekomendasi ini Pak Halim? Iya, termasuk yang tadi tindak lanjut tuh. Tindak lanjut ya. Iya, tindak follow lanjutnya up ya. apa sesudah ini? Sebab kami tidak ingin sesudah workshop ini kemudian sudah tidur lagi gitu. Kami tidak ingin. Jadi OSIS-OSIS ini sesudah ini kemudian mereka berpikir digugah oleh kepala dinas, ini harus begini menghadapi masa depan ini. Mereka kemudian dengan anak buahnya, dengan siswa yang lainnya merumuskan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya mungkin workshop tapi juga yang lain-lainnya. Baik, oke. Dan sayang sekali nih Pak Oo, Pak Halim, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut Pak Halim. Pak Oo lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Halim, closing statement, pesan untuk pemirsa singkat saja gitu Pak Halim. Silakan. Untuk para pirsawan dan kita semua, kami mempunyai pemikiran bahwa generasi saat ini itu yang nanti akan melanjutkan kegiatan-kegiatan atau melanjutkan amanat yang diberikan oleh para pendahulu kita. Oleh karenanya 3 unsur, di rumah, kemudian di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, mari kita jaga bersama-sama untuk membina generasi sekarang ini menjadi generasi emas di tahun 2045. Oke ya. Silakan Pak Oo, closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa dulu? Singkat saja. SMK hebat. Kebetulan kita di SMK, jadi harapan kami mari kita terjalin hubungan baik antara kami di sekolah, di pendidikan dengan orang tua. Tadi Pak Haji sampaikan, lingkungan juga sangat berpengaruh Pak Haji ya. Tapi walaupun begitu kita jangan putus asa, tetap
Baik. siswa kita adalah anak kita sendiri ya, tidak dibeda-bedakan. Mudah-mudahan siswa kita menjalin kesuksesan di masa yang akan datang. Itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih nih Pak Oo, Pak Halim. Semoga workshopnya sukses nih Pak Halim ya. Nanti siang, dan ini sebagai awal nanti ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Oo dan juga pemirsa, ini ada workshop-workshop berikutnya ya. Oke, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.